dibantu, ditolong oleh satu rekan umroh. Jadi memang saya merasa banget gitu ya Mas ya, dalam bisnis itu. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu dari M Abror. Ini salah satu travel umrah dan haji yang akan mengikuti Memorandum Umrah Holiday Expo 2023. Assalamualaikum Bu Dina Fitrisya Septiarini. Waalaikumsalam Mas, terima Iya. kasih sudah diberikan kesempatan untuk berpodcast bersama Memorandum. Iya, namanya agak panjang. Panggilan enaknya apa ini? Bu Dina apa Bu Fitri? Iya, Bu Dina lah. Bu Dina ya. Iya. Bu, ini kan M Abror ini kan menjadi salah satu peserta di Memorandum Umrah Holiday Expo 2023. Ini keikutsertaan yang keberapa Bu? Kedua apa pertama kali? Kalau insya Allah kalau kami gitu ya, memang kalau travel M Abror itu memang insya Allah selalu sering ikut pameran-pameran yang diadakan oleh beberapa pihak. Insya Allah kayaknya selalu ikut deh. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong kan M Abror ini berdiri tahun 2003 kalau nggak salah. Ya betul Pak. Nah ini memutuskan untuk menjadi travel umroh dan haji tahun berapa kira-kira Bu Dina? Jadi kita waktu itu trial and errornya itu sekitar tahun 2010 dan alhamdulillah kami sudah berizin resmi dari Kemenak itu tahun 2011 sehingga sampai dengan saat ini kita sudah sekitar 3 sampai dengan 4 kali untuk izinnya kita perbarui gitu Mas. Nah ini ketika memutuskan untuk menjadi travel umroh dan haji, apa ini alasan mendasar sebenarnya Bu Dina? Ya baik, jadi ya memang kalau namanya bisnis itu kita memang harus melihat pangsa pasar, kemudian kita juga harus melihat bagaimana perkembangan dari tiap bisnis, terutama kami sejak 2003 itu kan bergerak di travel gitu ya, tour and travel yang daily activity-nya kita juga berjualan tiket, kemudian hotel dan lain sebagainya. Nah kemudian pada tahun 2010 itu sudah mulai ada serangan-serangan disruption era yang kemudian sudah berubah menjadi ke era-era digital yang mana ketika itu kita beranggapan bahwa kami tidak mampu untuk bersaing dalam kecepatan daripada era disruption itu, terutama kan kalau kita mau menuju ke pembelian secara e-commerce itu kan modalnya juga cukup besar begitu. Jadi akhirnya memutuskan menjadi travel umroh dan haji. Iya betul. Jadi komisaris mengutus kami untuk mencoba merubah peruntungan gitu ya Pak, meruntungkan ke travel umroh dan haji begitu. Nah Bu Dina ini tentunya kan nggak mudah ini. Jadi dari travel biasa berubah menjadi travel umroh dan haji. Mungkin ada cerita atau peristiwa yang mungkin bisa dibagi. Kesulitan dan kemudahan ketika menjadi travel umrah dan haji. Jadi memang sebenarnya semua bisnis itu pasti ada resiko ya Mas. Betul. Ada resiko. Kemudian kalau kita tidak memiliki pengalaman gitu ya dan tidak memiliki modal cukup, modal itu tidak hanya uang tapi skill, kemudian sumber daya manusia itu juga harus mumpuni gitu. Nah ketika kita berubah menjadi travel umroh dan haji, itu kita benar-benar dari nol. Karena kita sama sekali tidak memiliki baik komisaris maupun direktur ataupun yang berada di jajaran kami itu tidak ada satu orang pun yang berasal dari pesantren, kiai, ustadz. Jadi itu sudah jauh banget gitu kan. Jadi kita itu orang kota banget gitu Mas. Nah setelah itu ketika kita memutuskan itu tentu saja kita sangat-sangat jatuh gitu. Artinya kita memiliki partner yang kurang amanah atau dalam artian itu benar-benar tidak amanah sehingga apapun yang kita jaga artinya kita inginkan ya jamaah itu tidak hanya
satu kali datang kemudian kita beranggapan dia tidak memiliki dana untuk kemudian umroh lagi, itu kita tidak seperti itu. Jadi kita ingin sebenarnya jamaah itu bisa repeat order, membeli dan mengulangi, kemudian mensyiarkan bahwa kami adalah travel yang benar. Jadi yang baiklah terutama. Jadi nah itu dari situ karena kita benar-benar tidak memiliki partner yang amanah dan kompeten, itu kita sudah tahun 2017 mungkin ya hampir kita memutuskan untuk berhenti menekuni bisnis travel umroh dan haji ini begitu. Nah, pada titik apa travel dari MA Bro ini akhirnya memutuskan untuk tetap mempertahankan travel umroh dan haji? Jadi waktu itu ketika kita mendapatkan partner yang kurang amanah itu Mas, nah sebenarnya bisnis travel umroh itu yang kita harus jaga itu cukup banyak. Yang pertama kepastian keberangkatan. Insya Allah kami pasti berangkat gitu ya Mas. Nah kemudian kita miss-nya itu partner yang di Arab Saudi. Jadi kita hotel itu tidak pernah mendapatkan hotel yang sesuai dengan paket yang kita tawarkan gitu. Nah akhirnya ya kita dapat komplain lah, kemudian kita sudah malu gitu ya, sudah nggak pernah ada rasanya kepuasan pelanggan itu sudah sangat jauh. Nah kemudian di suatu titik itu kita diperkenalkan dengan orang gitu ya, kita belajar dari travel di Jakarta waktu itu yang benar-benar membimbing kami kembali. Akhirnya kita menemukan partner yang benar-benar baik dan sampai saat ini terjaga. Jadi sehingga ya sudah sekitar 13 tahun ya berarti ya dari travel itu bisa membantu kami untuk berdiri sampai dengan saat ini. Menarik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Dina. Masih bersama Bu Dina, ini adalah owner dari Travel Umrah dan Haji MA Bror. Tadi Bu Dina sudah bercerita banyak ya mengenai istilahnya jatuh bangun membangun kepercayaan. Pada 2018 Bu itu ya. Akhirnya menemukan partner yang luar biasa cocok. Nah, seperti apa ini? Menemukan partner ini seperti apa? Apa memang dikenalkan orang atau menemu sendiri? Ya enggak. Jadi waktu itu kita menemukan partner itu dibantu, ditolong oleh satu rekan umroh. Jadi memang saya merasa banget gitu ya Mas ya. Dalam bisnis itu memang tidak akan sulit menemukan sesama teman dalam satu bisnis yang akan membantu. Mereka itu lebih sering itu mengalami persaingan bebas gitu kan. Jadi apalagi persaingan yang sengit ya. Berbeda kalau kita berteman, ketika kita berteman satu perguruan atau satu universitas gitu ya. Nah, teman-teman kan membantu gitu ya. Nah, kita bertemu dengan rekan bisnis yang ada di Jakarta dan kita memang belajar gitu ya, istilahnya magang, kemudian kita belajar banget tentang lika-liku dari travel umroh itu, dan alhamdulillah beliau dengan senang hati menemukan dan membuka open minded, dan kemudian tapi kita juga berjanji bahwa kita tidak akan mengganggu market beliau karena kan kita berada di Surabaya ya Mas ya, jadi insya Allah tidak akan bertabrakan lah gitu. Ya, ini menarik ini pemirsa Memorandum TV ini, saya melihat ini, melirik ini sebenarnya ini. Kalung yang dipakai Bu Dina ada tulisannya FIB UNER ini. Ngomong-ngomong dosen betul. Ya Bu Dina ya? Iya, alhamdulillah saya dipercaya. Saya udah tahun 2008 itu menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, terutama di Departemen Ekonomi Islam. Nah, ini berarti ada korelasi yang pas ini ya antara Biro Travel Umroh. Ini sedikit banyak atau banyak sekali membantu dalam perjalanan bisnis ini. Jadi sebenarnya kami kami dan adik ya sebagai direktur itu bukan merupakan perusahaan yang risk taker ya. Artinya kita ketika berjalan itu benar-benar melihat rintangan apa yang mungkin akan kita hadapi, sehingga terutama mungkin dalam hal loncatan-loncatan ya, artinya kita tidak berhutang, kemudian kita ngambil safe, artinya banyak juga ya travel agent yang melakukan marketing atau pemasaran yang luar biasa, tanda kutip itu mainstream gitu ya, artinya misalnya menabung dahulu, membuat keep harga, kemudian macam-macam lah, misalnya lunas di depan, berangkat 2-3 tahun lagi. Nah itu kita pikir memang risknya itu cukup tinggi, sehingga kami
adalah travel yang istilahnya adalah konservatif ya, artinya ya sudah kita memiliki paket, kemudian 1, 2, 3 bulan pasti kita akan berangkatkan sesuai dengan apa yang mereka bayarkan kepada kami begitu. Jadi bukan yang memiliki banyak ini ya lika-liku, karena kita tahu betul sekali travel umroh itu salah langkah, sekali travel umroh itu berada di istilahnya marketing yang tidak baik gitu ya. Sudah banyak sekali teman-teman kita travel umroh lainnya itu mengalami kerugian yang sekali rugi, sekali jatuh itu pasti sudah mengatakan ratusan juta sampai miliaran. Nah, ini memang berarti benar-benar ilmu dari Fakultas Ekonomi Bisnis UNER ini benar-benar ada korelasinya dan diterapkan dengan luar biasa. Karena Bu Dina tadi mengatakan bahwa perusahaan ini bukan perusahaan yang besar, tetapi perusahaan yang dibangun dari bawah istilahnya. Nah, setelah membangun ini dari bawah dan sekarang sudah settle, kira-kira apa Bu Dina yang perlu dipertahankan oleh MA Bror ini kepada para jemaah dan calon jemaah yang lain? Silakan. Jadi memang sebenarnya umroh itu tidak hanya berbisnis umroh itu Mas, banyak sekali kebahagiaan ketika kita memanajemeni sesuatu yang kita katakan adalah bisnis umroh. Yang pertama kita bisa dekat dengan Allah Sang Pencipta, kemudian yang kedua kita berbagi pahala gitu ya, banyak sekali memberangkatkan, kemudian melindungi dan lain sebagainya. Kemudian selama kita amanah itu yang akan kita jaga gitu Mas, bahwa kami tahu bahwa orang yang berumroh itu adalah panggilan, bukan mereka yang tidak hanya mereka yang memiliki dana atau kaya dalam tanda kutip. Nah, mereka yang memang panggilan. Saya juga memiliki banyak jamaah yang mungkin dia menabung 1.000, 2.000, 3.000 sehingga amanah itu benar-benar kita jaga. Kita nggak mau kemudian misalnya mereka sudah susah payah mendapatkan dana itu, ingin pergi ke Baitullah, kemudian kita tiba-tiba kita tipu atau lain sebagainya. Itu insya Allah kita akan jaga itu sehingga bisa dikatakan bahwa kami alhamdulillah mulai tahun ini insya Allah kita akan membuka cabang yang kedua Mas di Sidoarjo. Monggo kalau luar biasa. Bu Dina, tadi jatuh bangun hingga settle dan rencananya membuka biro baru atau cabang baru di Sidoarjo. Kapan kira-kira membuka ini? Sudah dapat Mas, insya Allah. Kemudian kita masih membangun orang-orang yang ada di dalamnya supaya kita bisa mensetelkan kembali apa yang memang sudah dilakukan oleh kantor pusat. Insya Allah Oktober lah Mas. Nah, ini dalam bulan atau ke depan bulan apa ini yang teranyar untuk jemaah berangkat melalui MA Bror ini? Jadi insya Allah kami mohon doanya juga, kami insya Allah satu bulan itu ada 2 hingga 3 kali keberangkatan. Kemudian kami bukan merupakan travel yang 1 kali memberangkatkan itu cukup banyak, sehingga kami banyak sekali menerima jamaah-jamaah yang sifatnya adalah private. Jadi mereka yang ingin dihandle secara sendiri gitu ya, yang itu tentu saja akan memberikan keunggulan diantaranya adalah lebih intens dengan Pak Yainya atau lebih intens dengan mutawifnya atau pembimbing agama kami gitu ya, sehingga itu yang membuat jamaah itu menjadi selalu repeat order. Kemudian kita pastikan bahwa karena kami memang adalah perusahaan yang legal ya, jadi kami pastikan kami tidak pernah tidak memberangkatkan jamaah. Nah, gitu. Bu Dina, paling banyak berapa orang dalam 1 kali pemberangkatan MA Bror memberangkatkan? Jadi insya Allah berapapun kami komitmen begitu Mas ya, apa yang sudah kami taruh di dalam brosur, kemudian misalnya kita ada keberangkatan sekian tuh insya Allah pasti kita berangkatkan gitu ya. Jadi berapapun jamaah, bahkan pernah Mas cuma 6, 5 gitu ya, kita komitmen kita pasti berangkatkan karena itu adalah resiko dari bisnis itu. Tetapi kalau yang paling banyak kita ya 35, tapi ya pernah juga yang 1 bis, 4 bis gitu juga pernah. Tapi kalau 1 bis, 4 bis itu 2 bis gitu kebanyakan adalah tender begitu ya, atau dari pesantren atau seperti apa begitu. Nah ya Bu Dina, ini kan umroh kan termasuk panggilan, ibadah panggilan. Nah mungkin ada tip khusus untuk calon jemaah umroh agar tidak keliru dalam memilih travel seperti apa Bu Dina? Betul.
Jadi pastikan bahwa travel itu berizin resmi. Kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa memang kita adalah disruption era ya, tetapi kita perlu memastikan apakah travel ini ada di suatu tempat yang benar-benar settle, yang kemudian kantornya juga jemejek gitu ya Mas ya, tidak berada di mana-mana. Kemudian yang ketiga kemudian adalah tanggalnya, kemudian pesawatnya, juga hotelnya, begitu sih Mas. Jadi memang harus benar-benar teliti ya. Iya, jangan sampai kan banyak ini kasus harga murah tetapi ternyata nggak berangkat. Sayang sekali itu. Nah, Bu Dina, ini masih menyangkut memorandum umroh Holiday Expo 2023. Monggo kepada jemaah yang ingin datang ke pameran, monggo. Masya Allah. Mampir ke booth-nya M Abror. Kami akan ada pameran di Royal Plaza ya Mas ya, pada besok kan, hari Rabu tanggal 13 September sampai hari Minggu. Pastikan rekan-rekan yang memang ada rencana untuk melakukan perjalanan ibadah umroh gitu ya, yang pasti difasilitasi oleh memorandum, mungkin juga ada door prize ya Mas ya. Iya, betul. Insya Allah ada umroh gratis mungkin gitu ya. Nah itu monggo mampir ke booth kami gitu ya. Di area Vladio kalau nggak salah di depannya itu. Nah kemudian kami ada umroh pada tanggal 18 Desember gitu ya, itu benar-benar holiday ya, tadi kan holiday expo, jadi tepat sekali dengan program yang digalakan oleh memorandum. Jadi insya Allah sebagian besar masyarakat kita saat ini Mas sudah sangat membanggakan ya, mereka mengajak keluarganya tidak hanya berholiday ke tempat-tempat yang berrihlah lah istilahnya. Rihlah yang utama kan mengunjungi Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah itu semakin banyak saat ini yang satu keluarga kemudian memiliki memberikan pengajaran kepada anak-anaknya mereka, putra-putri beliau, untuk kemudian masih kecil-kecil Mas itu sudah diajak berumroh. Alhamdulillah. Biasa. Nah, sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita dengan owner M Abror, Bu Dina Fitrisya Septiarini. Nah, ini mudah-mudahan nanti warga Surabaya dan sekitarnya bisa melihat langsung booth M Abror di Royal Plaza 13 sampai 17 September 2023. Sampai ketemu di sana. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.